Saraf kejepit adalah suatu kondisi di mana seseorang sering mengalaminya sebetulnya ya, dan memang sangat sering kita dengar. Apa sih sebenarnya saraf kejepit? Saraf kejepit itu adalah kondisi di mana saraf atau serabut saraf ya, tepatnya ya, itu selama dalam perjalanannya terhimpit oleh sesuatu. Bisa karena bantalan tulang, bisa karena otot, bisa karena tulang itu sendiri, atau karena sesuatu benturan yang bisa menyebabkan perubahan struktur di sekitarnya. Saraf terjepit sebetulnya bisa terjadi di mana aja. Kenapa begitu? Karena yang namanya saraf itu ada di seluruh tubuh kita, kecuali kuku dan rambut. Jadi yang namanya saraf terjepit bisa terjadi di daerah leher, bisa terjadi di daerah pinggang, bisa terjadi di pergelangan tangan, di kaki, atau dimanapun. Tapi memang yang paling sering adalah di daerah leher dan daerah pinggang, karena ini merupakan daerah yang sering terbeban dengan beban tubuh dan sering digerakkan. Gejala dari saraf kejepit tergantung dari saraf kejepitnya yang di sebelah mana gitu ya. Tapi pada umumnya sih saraf kejepit bisa memberikan gejala seperti sakit, pegel, kemudian rasa kebas atau kesemutan, atau kalau memang sudah agak lebih lanjut ya, dia bisa memberikan gejala seperti kelemahan. Bahkan di beberapa tempat, misalnya di daerah pinggang ya, apabila terjepit dan sudah lanjut bisa menyebabkan gangguan buang air kecil atau buang air besar. Penyebab saraf terjepit ada banyak. Mungkin selama ini kita beranggapan bahwa saraf terjepit hanya terjadi pada benturan, misalnya jatuh, duduk, atau seperti itu ya. Tapi pada kenyataannya kebanyakan saraf terjepit terjadi karena posisi kita yang tidak ergonomis dalam mempertahankan posisi. Misalnya bekerja, duduk terlalu lama, kemudian menunduk menggunakan handphone, menggunakan komputer yang tidak ergonomis, mengangkat tas dengan cara dicantel atau diselempang, kemudian pada laki-laki menaruh dompet di kantong belakang ya seperti itu. Jadi lebih cenderung ke arah kebiasaan dan posisi yang salah, tapi ini terjadi secara akumulatif. Untuk pencegahan saraf terjepit, yang pertama adalah kita harus mempertahankan posisi tubuh seergonomis mungkin. Jadi hindari yang saya sebut tadi. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh mager ya, jangan malas gerak, dan disarankan untuk olahraga yang dianjurkan adalah berenang. Kemudian yang ketiga harus menjaga berat badan. Karena kenapa? Berat badan ini berpengaruh terhadap beban yang dibebankan terhadap tulang dan saraf. Pengobatan saraf terjepit ini sangat banyak ya, mulai dari obat-obat ringan, kemudian bisa ditambah dengan fisioterapi, bisa juga ditambah dengan pemasangan device seperti korset, atau penyangga leher, atau sarung tangan, atau apapun. Bisa juga dilakukan terapi intervensi nyeri ya, atau kalau memang sudah lanjut dan sesuai indikasi bisa dilakukan operasi. Tapi apapun itu penyebabnya yang harus dihindari, karena apabila pengobatan sudah dilakukan tapi penyebabnya tidak dihindari, maka saraf terjepit bisa berulang. Mungkin apabila selama ini beranggapan bahwa saraf terjepit hanya dilakukan operasi secara dibuka atau dibelek ya, tapi kenyataannya dengan kemajuan teknologi kedokteran, banyak terapi-terapi intervensi yang kita sebut namanya minimal invasive surgery, artinya kita bisa melakukan repair atau perbaikan kondisi saraf tersebut tanpa harus membuka menggunakan pisau. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah lebih cepat, lebih akurat, lebih aman, dan tentunya penyembuhannya jauh lebih cepat. Ya, kalau akupuntur sendiri sebetulnya itu adalah suatu pengobatan timur yang sebetulnya tidak bertentangan dengan pengobatan barat atau kedokteran modern. Akupuntur di sini gunanya untuk memblok titik-titik reseptor nyeri. Dan apakah bisa memperbaiki saraf terjepit? Memperbaiki sih tidak, tapi untuk mengurangi gejala bisa. Jadi silahkan saja, tapi harus dilakukan oleh ahli akupuntur atau seorang dokter yang mendalami akupuntur. Demikian penjelasan tentang saraf terjepit. Saya Dr. Ziki Ombana. Sampai jumpa di episode selanjutnya.